Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih. Bingung soal demokrasi? Lebih baik lihat podcast ini. Podcast Suara Sikalong. Oke. Podcast yang memberikan edukasi terkait demokrasi yang ada di kota tercinta ini, Kota Batik dan khususnya Kota Pekalongan. Bersama dengan dua host, saya Dia Kusuma dan saya Fajar Andi Yogananda. Selama 60 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang demokrasi khususnya di Kota Pekalongan. Oke, dengan tema tentunya lebih dekat dengan mitra kerja. Dan hari ini kita sudah kedatangan mitra ya Pak ya, ubur-ubur ikan lele. Mitra kerja yang mana nih Le? Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir ya. Luar biasa sekali sosok ini yang tentunya juga menginspirasi bagi kita khususnya masyarakat Kota Pekalongan. Langsung saja ada Bapak Maskur. Bapak ini sebagai apa Pak Fajar? Ya, jadi Pak Maskur ini sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan ya. Mungkin beberapa warga atau mungkin banyak juga warga Kota Pekalongan yang sudah mengenal sosok beliau ya. Tapi mungkin untuk lebih afdolnya ya nanti ya, mungkin biar yang bersangkutan sendiri mengenalkan siapa sih sebetulnya sosok dari Haji Maskur ini. Oke, kita kenalan dulu ya Bapak. Assalamualaikum Pak Maskur. Bagaimana kabarnya Pak Maskur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih bisa diberi kesempatan untuk bulan Ramadan. Betul, sudah di tengah-tengah Ramadan ya Pak ya, tak terasa ya Pak ya. Betul. Dan tadi Pak Maskur dari rumah jam berapa ini? Saya tadi habis sholat Taraweh, Isya. Udah langsung ke sini. Oh, luar biasa sekali. Jam 8 lah. Sesuai undangan tepat waktu. Alhamdulillah Pak ya. On time. Oke, on time banget jam 8 pas tadi Bapak sudah di sini saya. Oh my god, luar biasa ya, on time banget. Dan Pak Fajar, kita nih mau tanya-tanya nih. Tadi kan Pak Fajar sudah mempersilahkan Pak Maskur untuk berkenalan nih. Nah, kita sekarang kasih waktu juga nih buat Pak Maskur mungkin berbicara mengenai profil Pak Maskur gitu ya. Boleh silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dia, Pak Fajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu merdeka. Oke, merdeka. Boleh dong kita bertiga bareng-bareng Pak ya? Oke, 1, 2, 3. Merdeka. Oke, luar biasa. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas diundangnya pada acara podcast Suara Sikalong. Sikalong, betul. Pekalongan ini. Dan ini mungkin yang perdana bagi kami, bagi saya selaku yang diundang di acara seperti ini. Sebelumnya KPU sudah biasa bermitra dengan kami di event-event di tahapan-tahapan pemilu sebelumnya itu juga sudah sering. Kebetulan waktu itu saya waktu mewakili partai politik. Nah, sebelum ke yang berikutnya perlu kami perkenal dulu ya Mbak Dia ya. Iya, monggo silakan. Karena tak kenal maka tak sayang. Betul, tak ngitung. Kalau dengan Pak Fajar, dengan jenengan sudah tidak asing. Oh iya. Jadi saya memang kebetulan dari Bandengan. Kelahiran saya di Bandengan. Saya punya nama singkat Maskur. Maskur. Orang yang suka bersyukur. Oke, luar biasa. Di segala sesuatunya saya selalu mengedepankan rasa syukur. Sehingga apapun yang kita dapat itu ya kita syukur terus. Kemudian kami kebetulan dipercaya oleh partai saya DPRD Kota Pekalongan karena saya kebetulan juga mengikuti tahapan pemilu dan saya ini termasuk produknya Pak Fajar. Oh. Jadi saya lahir yang buat ya Pak Fajar karena dari KPU. Dan kebetulan saya memang aktif di organisasi partai politik ini sejak 99. Jadi sudah cukup lama. Jadi dari merintis dari nol, dari bendera ranting PDI sampai ke titik sekarang itu wakil bendera. Oke. Alhamdulillah pemilu kemarin saya itu masuk ke parlemen, kemudian lobby
fraksi, juga saya diposisikan dipercaya oleh partai sama teman-teman sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan. Oke, luar biasa sekali ya Pak Fajur Iya. ya. Tadi yang perlu digarisbawahi, namanya Bapak Maskur, artinya apapun yang kita dapat harus selalu bersyukur. Bersyukur. Jadi Bersyukur. teman pemilih juga nih harus sering bersyukur nih terhadap apa saja yang sudah diperoleh oleh teman pemilih. Jadi perlu digarisbawahi dan perlu diteladani. Oke Mbak, jadi gimana sih Pak perasaannya sekarang sudah duduk di kursi DPRD ya? Tapi sebelum dijawab Pak, mungkin saya ingin menginformasikan ke teman pemilih kalau saat ini kita juga sedang duduk di Oke, di warung NKRI Digital. Luar biasa Pak Fajar ya. Ini Pak Fajar kostumnya udah menyesuaikan banget kayak NKRI banget gak sih? Ya Pak ya. Kalau di sini warung NKRI itu harga mati ya. Kalau Iya. di sini harganya Terjangkau. Oke. Jadi yang mau datang boleh di alamatnya di kantor Kesbangpol Kota Pekalongan ya. Ada warung NKRI Digital. Oke. Monggo Pak lanjut, gimana rasanya duduk di kursi DPRD Kota Pekalongan untuk periode yang sekarang Pak? Ya, terima kasih Pak Fajar. Tentu sesuai dengan nama saya, mensyukuri dan mengucapkan alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang didapat ini, sehingga yang terpenting kepercayaan masyarakat terhadap saya untuk mewakilinya di daerah tersebut untuk duduk di DPRD Kota Pekalongan. Dan tentunya ini tidak hanya bangga atau senang, di balik itu semua kan punya tugas dan tanggung jawab yang cukup harus diamanati, harus diemban dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi harapan pemilih itu minimal bisa terpuaskan minimal. Jadi apa-apa yang aspirasi mereka tentunya kami harus bisa memperjuangkan secara maksimal. Dan tentunya harapan-harapan dari saya setelah duduk ya, tentu kan punya tugas berat ke depannya ini. Apalagi di daerah saya ini kan lama tidak ada anggota dewan. Jadi motivasi pertama saya itu untuk elektoral di daerah zona saya ini biar ada yang mewakili. Karena sejak 2004 itu ada dewan, perkembangannya sangat pesat maju. Kemudian 2009 ada dewan juga maju. 2014 tidak ada. Kosong. 2019 tidak ada. Akhirnya saya terpanggil demi untuk hubun watol minal iman, Pak Fajar. Oke, Masya Luar biasa, Mbak, ya. Allah. Jadi Untuk tapi siap ngomong-ngomong mengorbankan. ya, bicara soal komisi A Pak, mungkin bisa dijelaskan ya ke teman pemilih, komisi A itu tugasnya apa sih Pak? Biar makin paham teman pemilih khususnya yang nanti melihat podcast ini Pak. Monggo Pak Haji. Ya. Tentu di DPRD itu kan ada alkep ya, di antaranya juga komisi. Di samping komisi itu juga ada badan anggaran, badan musyawarah, kemudian badan kehormatan. Nah, kebetulan saya ditugaskan di badan anggaran dan komisi. Dan komisi untuk kuotanya PDI Perjuangan itu komisi A. Dari dulu sebenarnya komisi A. Sebelumnya di komisi A itu juga ketuanya kebetulan saja ini Pak Karipin yang notabene kakak kandung saya. Nah ini mungkin saya mendapatkan warisannya. Nah komisi A itu tentu membidangi pemerintahan, kemudian juga kesejahteraan sosial, kemudian juga mengurusi aset-aset daerah, juga pendapatan, banyak sekali aspeknya. Kalau tidak salah itu ada 22, termasuk yang malam ini mengundang saya, KPU. Ini OPD yang sangat saya cintai, KPU ini. Alhamdulillah. Besti gitu Pak ya, luar biasa. Tadi Saudara membuktikan kembarnya ini, Pak. Bawaslu, Iya. saudara kembar KPU Bawaslu. Oke. Saya dengan KPU itu sudah bermitra terus karena saya juga bagian dari LO partai, sehingga kan sering berhubungan dengan
Komisi Pemilihan Umum di Kota Pekalongan. Di samping itu ya untuk membantu pemerintah, ya Komisi A ini membantu pemerintah di bidang yang saya tadi sebutkan untuk dalam tentu sesuai dengan fungsi dan peran tugas DPRD, yaitu fungsi pembuatan peraturan daerah bersama pemerintah, kemudian juga fungsi penganggaran, budgeting, kemudian juga pengawasan. Jadi nganggarke ya harus diawasi. Iya, betul. Jadi, 3 fungsi itu yang melekat di dalam Komisi A sesuai dengan tupoksinya, dan tentu harapannya ya bisa mengakomodir kemitraan dari OPD kami itu untuk bisa dimaksimalkan dengan dipacu dengan support usulan anggaran, kemudian kita juga mengawasi rencana kegiatannya, progresnya sampai awal tahun sampai akhir tahun, sehingga yang disampaikan, yang dikerjakan OPD di bawah Komisi A ini endingnya ada manfaatnya kepada masyarakat Kota Pekalongan. Kalau di Komisi A itu berapa orang sih Pak? Untuk di Komisi A itu ada 10 orang. Ada 10 orang. Itu struktur komposisinya terdiri dari Partai Golkar itu ada 2. Kan Golkar kan pemenang di Kota Pekalongan nih. Betul. Di setiap komisi itu penyebarannya selalu kotanya banyak. Di Komisi A ada 2. Kemudian yang runner up PKB. PKB di 2. Tadi Golkar ada 2 itu Pak Haji Aminuddin Aziz SE. Beliau anggota Golkar senior yang juga merangkap Ketua Bapem Pak Parja. Ketua Bapem Perda. Kemudian ada Pak Haji Sugeng Hindiarso. Ini 2 ya. Kemudian dari PKB itu ada Pak Muhammad Latifuddin. Beliau sekretarisnya DPC PKB. Sama Mbak Mutia. Nah, ini kan yang termuda Pak ya? Muda, ya betul. Dari anggota yang ada di K5 itu beliau yang termuda. Usianya mungkin kalau tidak salah baru 24 atau 23. Kemudian ada P3 2 Pak Eko Lusjianto sama senior Pak Dr. Andes Haji Nur Hadi. Kemudian ada dari PKS itu Mas Irawati Setiawan dari Sedabil dengan saya. Kemudian yang terakhir Bu Anita, Ketua DPC Gerindra. Beliau juga sudah 2 kali mungkin kalau tidak salah. Yang terakhir Pak Dayat. Nah, Pak Dayat ini yang hasil PAW yang menggantikan Pak Mustafa karena maju Pilkada 2024 kemarin. Oke, tadi teman pemilih Mbak Maskur sudah banyak menyebutkan motivasi dan juga perjalanan karir dimulai dari menjadi bendahara ranting ya, dan juga kita sudah mengetahui juga apa itu Komisi A gitu. Dan sekarang kita mau tanya nih Pak, kan pasti di setiap komisi itu punya program unggulan gitu kan ya. Nah, boleh dong disebutkan untuk program unggulan dari Komisi A itu apa saja Pak Maskur? Silahkan. Ya tentu setiap OPD itu yang di bawah kami ada target-target semua, karena di setiap OPD itu pasti ada untuk pilot proyek ya. Sebagai contoh itu yang kami sedang mengenjot di Dukcapil. Dukcapil ini kan sudah menerapkan sistem pelayanan sangat prima. Bahkan ada aplikasi kalau tidak salah itu si AAP, jadi siap antar untuk proses-proses pelayanan dari masyarakat yang sudah jadi itu bisa diantar, yaitu pembuatan KTP dan sebagainya yang produk dari catatan sipil. Kemudian untuk di DPMPTSP ya, perizinan itu kan membuat MPP, Mall Pelayanan Publik. Itu satu atap pelayanan satu. Jadi semua OPD setiap perizinan itu satu atap di situ. Jadi sehingga pemohon perizinan di warga Kota Pekalongan itu hanya satu atap datangnya, tidak datang ke misalnya mau ngurus IMB ya atau apa, itu tidak ke PU. Di sini sudah ada kantor perwakilannya semua di MPP ini. Dan kebetulan MPP Kota Pekalongan itu masuk ranking kalau tidak salah 5 besar. Jadi cukup bagus, Luar biasa ya. Nah, untuk ke depan ini tugas kami dari Komisi A ini ada program yang sekiranya belum teratasi di OPD itu akan kita gejot, akan kita selesaikan di tahun 2025 ini. Sehingga kami itu dalam bekerja ada target yang kita tentukan, juga ada pencapaian yang kita capai
sehingga ada tolok ukurnya, tidak ngawak kecolongan Pekalongan. Saya kira itu Mbak Dia. Oke, berarti luar biasa Pak ya. Ada pada intinya masyarakat diberi kemudahan ya. Tadi ada situs SIAAF gitu yang emang itu mempermudah masyarakat khususnya Kota Pekalongan untuk mengurus segala sesuatu di satu tempat, di satu ruang gitu ya. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali Pak Fajar ya. Ya. Ini justru apa ya, nilai plus dari kerja DPRD Kota Pekalongan. Luar biasa sih Pak ya. Mudah-mudahan ke depan tambah bersinergi dengan KPU Amin. untuk Amin. lebih berbuat yang terbaik dan yang baik. Ya. Oke. Ya, jadi kalau DPRD ini kan bisa duduk di kursi kan karena ada pemilih Pak ya, atau Betul. konstituen. Iya, tentu itu. Kira-kira apa sih Pak biasanya aspirasi yang sering diajukan oleh konstituen Bapak di dapil Bapak untuk anggota DPRD ini Pak? Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi memang figur DPRD itu kan, figur calon anggota DPRD itu tentu kan masyarakat cerdas sekarang. Yang dipilih tentu yang sudah memberikan manfaat, terutama manfaat umum, Betul. ya bukan manfaat pribadi. Saya ketika sebagai pengurus partai, saya kan belum punya aspirasi. Saya mencoba bertandem dengan Dewan Raja Kota Pekalongan, kemudian juga dengan provinsi. Nah, program-program mereka itu kami mencoba untuk masuk, untuk kita bawa ke zonasi dapil saya. Sebagai contoh, untuk tahun 2022 itu ada program lampu penerang jalan umum tenaga surya Pak Fajar. Itu di Kota Pekalongan itu ada 100 titik. Itu sangat bermanfaat sekali. Sehingga, dan itu tidak membebani kas keuangan daerah karena kan tenaga surya menggunakan surya. Itu program dari SDM provinsi itu yang bawa dari programnya DPRD provinsi Pak Agung Satria. Nah, saya yang dibawa memanfaatkan program itu. Di samping itu juga ada program PIP Pak. Kami mendatangi warga melalui sekolah, lebih praktisnya yang mereka yang berhak mendapatkan PIP sebetulnya tapi dia belum terakomodir. Nah, itu kami mendata. Jadi waktu itu ada kerjasama dengan kepala sekolah, kemudian kepala SD, itu kita data, kita ajukan, kita tampung melalui aspirasi legislatif di kami, dan alhamdulillah dalam 1 tahun itu bisa terrealisasi. Untuk SD itu bisa dibantu 450, kemudian SMP itu 750, SMA 1 juta. Sehingga mereka yang sudah merasakan manfaatnya merasa saya itu mungkin bisa ada manfaatnya, merasa akhirnya ketika saya mencalonkan di 14 Februari 2024 mungkin memutuskan menjatuhkan pilihannya kepada saya. Wah, luar biasa. Dan tentu Pak ya. ini juga karena saya juga biasa bergerak di bidang marketing Pak Fajar. Di marketing itu hampir sama dengan marketing politik, sama. Sama Pak ya. Yang penting kita sering turun ke bawah. Saya dulu sebelum sebagai salesman Pak, sejak 92. Mungkin pada waktu itu profesi salesman itu sangat enggan untuk menggeluti, tapi justru Malah tidak yang ada memberi peminatnya, jalan, saya malah masuk. Dan malah justru memberi jalan Iya, gitu Pak ya ke sini sampai gitu. untuk menambah pengetahuan dan juga menambah kelancaran kita dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Oke, betul. Karena di situ kan ada tahapan-tahapan introduksi untuk bagaimana cara memberikan penjelasan produk-produknya. Kalau di politik kan berarti menjelaskan program-programnya. Kalau di sepeda motor di produk unggulannya apa. Itu sehingga kalau ketika saya terjun di politik itu tinggal ganti baju aja. Lapangannya sudah sama. Oke, berarti Jadi sudah bisa, ya. terbiasa gitu ya Pak ya. Dan bisa ditiru nih untuk teman pemilih ya, tadi tips-tips yang disampaikan oleh Pak Maskur ya. Jadi ibaratnya pemilih itu kan
bermacam-macam Pak ya. Betul. Mungkin kayak seperti ada ibu hamil ya. Kalau orang hamil itu kan kadang ngidam Pak ya. Ngidamnya kan juga unik-unik Pak ya. Ada nggak sih yang konstituen ini ya diibaratkan seperti orang ngidam. Jadi mintanya aneh gitu loh Pak. Pernah nggak mengalami ada konstituen yang datang minta tolong yang menurut Pak Haji ini kok seperti Menarik, ini ya, unik tapi ya. menarik, unik dan sebagainya gitu. Mungkin bisa diceritakan pengalaman itu Pak Haji. Ya tentu hal-hal seperti itu mungkin mesti ada dilakukan oleh semua caleg. Juga terjadi pada diri saya. Jadi ada seorang pendukung saya itu ketika minta tolong itu kalau nggak ditangani saya ngurusi itu kurang marem. Biasanya seperti itu. Jadi pokoknya Pak Maskur harus hadir langsung, bantu langsung sampai tujuan saya minta tolong Pak Maskur selesai. Saya tidak mau diwakilkan. Nah ini kan termasuk menurut saya unik juga. Ya nek pas akunya rego Pak Wajar. Tapi akhirnya karena ini merupakan bagian ciri-ciri pemilih yang tipenya itu macam-macam, akhirnya tetap saya penuhi dengan kemauan mereka untuk supaya agar saya itu hadir. Dan setelah saya jadi orangnya itu melek, Pak Maskur kalau sudah jadi jangan berubah. Oh iya Sab, tetap Maskur ya Maskur tidak berubah. Luar biasa gitu. Terus ini Pak Maskur, sejauh ini ada nggak isu yang paling sering disuarakan oleh masyarakat gitu sejauh ini? Ya kalau di Pekalongan itu kebetulan saya di daerah pinggiran Pak. Daerah Pekalongan Utara Bandengan yang sangat dengan nuansa rob ya. Rob, betul. Jadi kalau dikaji, ditinjau dari segi daerah daratan, itu mungkin daerah Bandengan, kemudian Pantai Sari itu daerah pinggiran. Kalau dari sudut dari daratan, tapi sebetulnya di samping itu ada kelebihan. Daerah saya itu termasuk wajah muka terdepan laut. Jadi kalau ditinjau dari kacamata laut, daerah kami itu termasuk yang terdepan, paling unggul, yang pertama menyentuh dengan laut. Sehingga sebetulnya ada potensi yang perlu dikembangkan tentang kelautan ini. Tinggal nanti ke depan itu untuk mengembangkan itunya itu mampu atau tidak. Oke. Tadi kan Pak Fajar juga sempat menyinggung ya ada beberapa aspirasi yang mungkin unik gitu ya. Namun sejauh ini ada nggak sih Pak aspirasi yang menurut Pak Maskur ataupun anggota Komisi A itu sulit diwujudkan? Sementara ini sesuai dengan harapan dan kemampuan saya belum ada. Belum ada, alhamdulillah. Luar biasa berarti Pak ya. Karena yang saya kerjakan pun masih normatif keinginan daripada warga. Tidak ada permintaan yang terlalu sulit untuk diwujudkan, itu belum ada. Mungkin bisa disampaikan juga Pak, jadi kalau teman pemilih ini ingin menyampaikan aspirasi itu sebetulnya jalurnya apa saja sih Pak untuk bisa menyampaikan aspirasi ke seorang anggota dewan? Ya tentu pertama karena kami itu ada tempat tinggal, biasanya mereka kalau mau menyuarakan suaranya, aspirasinya itu mungkin ada yang datang ke rumah. Waduh, terbuka banget, luar biasa ya Pak Maskur ya. Nah, kalau saya tidak di rumah, biasanya telepon ya, melalui komunikasi HP. Ketika mereka berkunjung ke rumah saya tidak ada, kan ditemui keluarga di rumah nih. Saya sediakan buku tamu Pak Fajar. Sehingga tamu yang datang ke rumah saya itu ketika tidak ketemu saya begitu sampai rumah langsung follow up ke rumahnya. Kan kalau orang di silaturahimi ke rumah itu kan ada nilai tersendiri. Betul. Jadi berarti Maskur ini perhatian. Dan kalau orang sudah didatangi ke rumahnya, tidak mungkin akan datang ke rumah. Merasa sudah puas. Nah kalau kita sering didatangi itu berarti mungkin belum bisa memuaskan secara maksimal. Waduh, luar biasa sekali Pak ya. Artinya Jadi Pak Maskur bisa langsung melihat gitu loh, langsung berinteraksi. Namun apakah ada Pak aspirasi yang bisa disampaikan melalui platform ya secara digital ataupun lewat gadget gitu Pak, barangkali ya yang mungkin dari Gen Z, anak-anak muda yang biasa memang
sering pakai gadget gitu ya Pak ya? Apakah ada platform tersendiri gitu? Ya, untuk sementara ini kita masih menggunakan yang sudah kita gunakan. Nah, kedepannya mungkin itu perlu menjadi prioritas tim kami, terutama tenaga ahli saya, untuk membuat perubahan, pembaruan sistem untuk perekrutan ini lebih teraplikasi, sehingga mereka pun nanti bisa mendownload aplikasi yang saya buat itu, sehingga mereka bisa mengaksesnya. Jadi kalau di dalam kemarin perekrutan itu ada aplikasi pemilih itu namanya Komandante. Jadi Komandante itu nanti bisa menyampaikan aspirasi melalui aplikasi yang dibuat itu Pak Fajar. Dan tentu ini juga baik sekali untuk KPU juga nantinya. Itu untuk melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan pemilih juga tentunya bekerjasama dengan mitranya, itu membuat juga semacam itu untuk masuk ke segmen pemilih pemula. Mungkin bisa melakukan pendidikan politik usia dini, tingkat-tingkat yang pertama kan SLT apa ya. Mungkin bisa KPU ada program masuk ke sekolah. Nanti kami juga support, hadir ikut sosialisasi. Jadi ke depannya harapannya kami setiap kegiatan tahapan-tahapan pemilu itu kita harus sering melakukan Pak Fajar. Tidak hanya seremonial mungkin yang sudah ada, yang belum pernah terjadi harus diadakan yang lebih baik. Sehingga ini partisipasi pemilih di pemilu 2029 itu akan lebih banyak lagi, sehingga legitimasi pemilunya itu kan sangat bobotnya kan tinggi. Begitu. Alhamdulillah sih kemarin pas di pemilu ini teman pemilih ya, kita naik sekitar 2%. 2019 2024 kemarin ada kenaikan sekitar 2% ya. Dan tadi ada satu hal yang menginspirasi, banyak yang silaturahmi ke rumah ya tadi Pak. Betul. Ya. Sama saya juga banyak ternyata tukang paket Pak. Waduh, ya kali ini beda ya Pak Fajar ya. Okay. Nah, tadi Pak Maskoro juga sempat menyinggung ya bahwa aspirasi itu bisa disampaikan secara pertemuan langsung gitu ya Pak ya. Itu luar biasa sekali ya Pak Fajar ya. Apa ya, sangat jarang ya seorang dewan bisa melakukan hal demikian. Tapi untuk pertanyaannya, apakah hal tersebut itu seberapa efektivitas gitu Pak? Efektivitasnya seperti apa? Dari kacamata saya sangat-sangat simpel. Justru Jadi, malah iya, efektif gitu. Karena ada ikatan emosional. Gitu. Karena kita kalau sudah membangun ikatan emosional terhadap pemilih itu, menjadikan ikatan emosional keluarga, pemilih akan beralih itu persentase sedikit. Dan itu sudah saya buktikan di pemilu kemarin. Makanya kita harus, ya, silaturahim itu memang penting. Silaturahim penting. Dan kita juga harus menggunakan semacam petunjuk-petunjuk hadis. Jadi malayarham layurham. Jadi kita harus berkasih sayang kalau ingin dikasih sayang. Betul, luar biasa. Dan kita juga harus bersyukuri, kita harus berterima kasih. Habis terima kita juga kasih. Nanti kan mereka sayang kepada kita Pak Fajar. Gitu. Luar biasa ini, patut untuk dijadikan referensi. Betul, untuk dijadikan role model ya Pak Fajar ya. Sangat jarang seorang dewan ya bisa ditemui di rumahnya. Luar biasa, sangat rendah hati gitu ya Pak Maskoro ya. Aduh, Insya Allah. Masya Allah nih, saya jadi ada nih seorang dewan kayak gini nih. Ya, jadi satu hal yang bisa ditangkap juga dari yang disampaikan oleh narasumber ini, prinsipnya adalah bagaimana membangun kedekatan emosional. Betul. Sama seperti yang dilakukan oleh KPU ya Pak Haji. Ya. Kita juga melakukan pendidikan pemilih, baik yang nanti berbasis anggaran maupun yang non budgeter ya. Tapi ngomong-ngomong soal anggaran nih Pak, terkait dengan pilkada kemarin, menurut Bapak ini sebetulnya sudah ideal belum sih Pak? Atau untuk ke depan pilkada berikutnya kira-kira mau akan ada kenaikan atau tidak untuk pelaksanaan pilkada berikutnya Pak? Oke.
Jadi kalau pilkada kemarin kan tahun 2024 nih, Ya. itu kan berarti kan dianggarkan oleh DPRD periode sebelumnya. Ya. Itu kalau tidak salah dan kalau saya tidak ingat itu Perda nomor 5 tahun 2020 itu. Perda tentang dana cadangan pemilu itu nominalnya waktu itu 14 M. Mungkin angka itu pada waktu itu sudah melalui kajian-kajian, bahkan mungkin studi komparasi ke daerah lain. Dan akhirnya mungkin karena pada waktu itu sudah disepakati sudah cukup, kan di dalam perda itu kan ada kata penutup, mungkin kan kalau tidak mencukupi bisa dianggarkan di tahun berjalan. Nah, itu pemilu 2024 itu hasil dana cadangan Perda nomor 5 tahun 2020 sebesar 14 M. Nah, kemarin realisasinya mungkin hampir sama ya Pak. Ya. Gitu. Saya kira sudah cukup ideal itu, nyatanya sudah bisa meningkatkan perolehan partisipasi pemilih. Tapi ada nggak sih Pak faktor yang mempengaruhi besaran anggaran pada saat pilkada itu? Ya, itu kan ya tetap ada. Jadi setiap tahun itu kan tetap ada peningkatan jumlah penduduk, kemudian jumlah TPS itu kan juga sangat menjadikan kenaikan harga. Oh iya Pak ya. Kenaikan harga, kemudian juga kebutuhan situasi keamanan pada saat menjelang pilkada itu kondisinya aman atau tidak. Kalau merasa khawatir, kita kan asasnya kan untuk pengamanan pemilu biar aman, terlaksana jujur dan adil kan kita harus support bagaimana caranya. Misalkan dana yang sudah dicadangkan itu kok kurang, ya kita usulkan untuk ditambah biar pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan rencana. Dan alhamdulillah KPU mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna. Wow. Terbukti tidak ada gejolak apa-apa. Alhamdulillah. Termasuk acara ini Pak. Iya. Ini juga bagian pendidikan pemilih juga yang alhamdulillah kita dapat anggaran ya kami rasa cukup untuk bisa menjalankan pilkada, termasuk pendidikan pemilih ke konstituen semua. Oke, kemudian tadi Pak Maskur juga sempat menyinggung ya bahwa anggaran tuh bisa naik kapan saja tergantung daripada faktor. Nah, kalau di tahun depan apakah ada potensi untuk naik anggarannya nih Pak Maskur? Ya tentu naik lah. Oke, Kan naik. semakin ke sana kan juga ada inflasi ya Pak Fajar. betul. Kemudian harapan saya juga penduduk itu bertambah. Kalau penduduknya bertambah, kemudian kan mempengaruhi jumlah kursi. Kalau saat ini kan kursi kan hanya 35 Pak ya. Betul. Kalau biar mencapai 40 itu berarti sekitar berapa itu Pak? Ada kenaikannya hampir sekitar 200 ribuan. 275-an ya. Nah, itu harapannya biar ada peningkatan segalanya, peningkatan pemilih, meningkatkan kursi. Sehingga kan kalau kursinya banyak seperti daerah lain itu untuk mewakili wakil dari masyarakat itu tambah banyak, sehingga tugas DPR yang kolektif kolegial itu tambah ringan. Dan tentu kami pun dari DPRD Kota Pekalongan untuk menyongsong untuk pemilu 2029 kita juga sudah mencadangkan buat itu. Jadi walaupun masih lama kita sudah persiapkan sedini mungkin. Betul. Kita waktu itu sudah bahas bareng Pak ya, Iya. bersama beliau Pak Fajar, kemudian dari keamanan, Kodim, dengan Polres, termasuk Bawaslu juga. Itu kalau tidak salah kami sudah membahas perda itu dan sudah kita paripurnakan. Kalau tidak salah namanya Perda nomor 8 tahun 2024 tentang dana cadangan pemilu tahun 2029. Itu angkanya kita sudah dikaji secara maksimal, kalau tidak salah itu 18 M. Berarti kan ada peningkatan. Ya, betul, yang Pak. kemarin 14 kita ambil 18. Kemarin ada sekitar rata pembahasan sekitar angka nominal 20-an. Nah,
Mungkin misalkan terjadi kenaikan pun nanti kita bisa dianggarkan di tahun berjalan. Nah, angka 18 itu kita tidak semata-mata anggarkan kontan, karena kita kondisi keuangan daerah itu tidak seperti daerah-daerah lain yang bisa membayar pemilu itu dengan cash. Kita ngangsur 18 itu kita polakan 4455. Jadi tahun ini kita saving 4M Pak. Kemudian tahun 26 4, 27 5, 28 5. Nanti misalkan kurang, karena kekurangannya itu juga faktornya sangat rasional, kita kan tidak bisa tutup mata. Kita juga bahas lagi dengan eksekutif dan KPU juga untuk menyesuaikan anggaran bahasa. Jadi tidak naik tapi menyesuaikan sesuai dengan Kebutuhan. Oke. Pasti kebutuhannya beda. Juga bobot-bobot yang dibutuhkan pun tidak seperti nilainya di tahun 2024. Itu yang 5 tahun yang akan datang. Saya kira itu. Jadi barusan yang disebutkan Pak Maskur ini yang saya awam dengan politik ya, itu bisa disebut dana hibah, non hibah gitu ya Pak? Atau gimana Pak? Itu hibah ya. Hibah. Tapi diangsur karena kita tidak bisa membayar tunai pada saat 2009 nanti. Ini kalau daerah Yogyakarta itu tunai, jadi tidak perlu mencadangkan karena daerahnya itu punya duit banyak. Nah, kita harus dipipil istilahnya. 4 miliar, 5. Jadi nabung setiap tahun supaya nanti ketika tahun pelaksanaan pilkada dananya sudah tersedia. Iya. Oh, begitu Pak ya. Ini mungkin Itu informasi juga untuk teman pemilih ya. Dinormakan dalam peraturan daerah, jadi yang jelas. Kalau untuk yang dana-dana hibah dan non hibah itu gimana sih Pak, itu maksudnya? Saya pernah dengar tapi saya kurang maksud dengan maksud itu. Mungkin teman-teman pemilih juga belum tahu nih kayak saya nih. Ya, dana hibah itu dana yang sudah dianggarkan sejak awal sudah dibahas. Seperti dana hibah cadangan, dana cadangan pemilu. Tapi kan yang namanya tahapan pemilu itu kan ada tahapan yang belum masuk waktunya. Dan itu Pak Fajar ya kalau tidak salah ya. Nanti kalau saya salah diluruskan Pak Fajar. Nah, tentu kalau dana non tahapan itu maksudnya kan dana non tahapan ya yang belum dimasukkan. Betul itu. Yaitu tentunya mungkin kalau direncanakan kemudian diajukan dulu dibahas ya juga bisa juga. Itu berarti kan yang di luar dana yang masuk di Perda 8 2024 yang sudah dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jadi untuk hibah pilkada non tahapan itu juga diperbolehkan Pak ya? Selama masih bisa dipertanggungjawabkan dan keuangannya itu mencukupi dan kebutuhannya itu mendesak, ya mestinya harus diperbolehkan. Oke. Selama tidak menabrak aturan Pak Fajar. Insya Allah kami siap Pak. Oke, berarti ada aturan. Kalau misalkan kita bicara tentang pilkada non tahapan ini, apakah ada syarat ataupun regulasinya, Pak Maskur? Kalau itu mungkin nanti perlu pengajian dulu saya. Oh gitu. Seperti apa? Kita kan juga perlu banding-banding dengan daerah lain ini. Termasuk saya mengharapkan sih kebutuhan real yang dibutuhkan KPU Bawaslu, termasuk PSU, misalnya terjadi ya. Itu dianggarkan semua. Jadi yang terselip yang belum yang tidak diinginkan itu sudah diantisipasi dana taktis atau apa ya macam itu. Jadi sebagai gambaran itu terkadang anggaran itu hanya untuk pelaksanaan dari awal sampai dengan nanti coblosan ya Pak. Tapi nanti ketika ada sengketa, bisa jadi putusan dari hasil sengketanya itu dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, harapannya anggaran yang diberikan itu termasuk mengcover itu ketika nanti ada pemungutan suara ulang. Karena di pemungutan suara ulang itu ya, sebagai informasi ke teman pemilih, ini kita tidak tahu Mbak berapa nanti yang dinyatakan oleh MK untuk melakukan pemungutan suara ulang. Ada satu daerah di Jawa Barat ya, itu seluruhnya total.
Jadi artinya ketika dianggarkan sekian, otomatis paling tidak tambahan anggarannya mendekati yang di awal tadi. Karena tadi untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS-nya. Gitu. Oh, berarti otomatis ketika terjadi persengketaan nih Pak, otomatis mau nggak mau dana tersebut harus cukup untuk melakukan pemilihan ulang gitu Pak ya? Idealnya seperti itu Pak Haji. Iya, idealnya. Oh, seperti itu. Oke. Jadi ini buat teman-teman pemilih juga informasi ya, ini knowledge juga buat kita ya, bahwa anggaran yang sudah disiapkan oleh pemilu itu harus cukup. Harus cukup mau ada persengketaan ataupun enggak, memang ya segitu gitu ya Pak Fajar ya. Oke. Kemudian nih Pak, boleh dong ke depan untuk harapan pilkada selanjutnya nih dari Pak Maskur. Harapannya tentu pilkada di 2029 ini proses tahapan-tahapannya dari A sampai Z itu bisa dilaksanakan dengan lebih tambah baik lagi. Kan 2024 sudah sempurna ini untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Ini dalam konsep kaidah Nahdlin itu istilahnya al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadi bil aslah. Jadi konsep lama yang baik di 2024 ini kita tingkatkan, kita ambil ya. Tapi yang kurang baik ditinggal. Tapi yang persiapan 2029 yang tidak baik jangan diambil. Tapi yang bagus ditingkatkan. Jika mengakomodir itu. Oke. Kalau dilihat dari sekarang Pak ya, menurut Pak Maskur nih ke depannya di pilkada ke depan, apakah ada tantangan besar buat pilkada nanti? Mungkin kan karena sekarang Gen Z, generasi sekarang itu kan pada kritis-kritis gitu Pak ya. Nah, apakah ada gitu? Ya tentu setiap saat itu ada tantangan. Tapi bagi penyelenggara tentunya kan hal itu sudah terbiasa. Nah, iya. Jadi ya kita jalani saja. Pada saatnya kan pasti terselesaikan juga. Seperti kemarin walaupun sudah dilalui dengan sukses, kan juga ada tahapan yang agak sengketa sedikit. Tapi kami percaya selaku Komisi A mampu dari KPU itu dan Bawaslu untuk menyelesaikannya. Dan terbukti bisa berjalan normal-normal saja. Tidak ada hal-hal yang kita khawatirkan, itu kan akhirnya kan tidak terjadi. Nah, animo seperti itu, analog seperti itu mungkin pasti akan terjadi di setiap event, pasti ada. Tinggal kita karena sudah biasa, kita mensikapi, mensiasatinya dengan biasa saja, tidak usah panik. Ibaratnya KPU itu sudah piawai dalam menghadapi badai. Itu. Dan yang terpenting untuk lebih meningkatkan partisipasi pemilih, ya, KPU harus bisa membuat masyarakat itu istilahnya rada nggak enak itu kalau nggak hadir. Jadi harus ada pemetaan DPT dari warga-warga di TPS tersebut yang tidak hadir. Itu ada semacam di mapping. Kan di TPS katakan DPT-nya ada 230. Dari pemilu yang berjalan kan hadir katakan 200. Ya, yang 30 itu harus bisa diketahui. Kenapa ini? Kan dari daftar DPT di petugas KPPS kan ada tuh Pak, yang hadir itu kan dicoleng. Nah, yang tidak hadir kan ketahuan. Nah, orang yang tidak hadir itu nanti di follow up ke rumah. Ibarat marketing itu, ini kan data dari sudah prospek ini. Sudah beli motor kenapa? Kita kunjungi, kita follow up. Itu sama dengan KPU nanti. Sehingga pemilih itu, loh, aku tidak nyoblos kok, ternyata KPU tahu. Nanti saya hasil pemilihan ini berdampak terhadap saya atau tidak. Jadi biar ada terapi seperti itu. Jadi sungkan Pak ya, karena udah didatangi, berarti besok pilkada berikutnya saya harus nyoblos gitu Pak. Karena saya tidak nyoblos itu tahu ternyata. Tapi kalau hadir walaupun pilihannya mungkin rusak atau apa kan tidak masalah. Sehingga prosentase kehadiran itu biar
mendekati 100% lah, karena nanti menjadi pilot proyek nanti. Jadi kalau bisa dipercontoh untuk satu TPS mungkin Pak. Siap Pak. Biar ada 100% yang hadir. Jadi strateginya dibuat Iya. sungkan gitu ya teman pemilih. Seperti saya sendiri ada TPS percontohan. Jadi di daerah saya itu ada pemilih TPS saya itu ada hampir 90%. Di TPS 9 itu Bandengan itu ada itu prosesnya paling tinggi. Karena tak mobilisasi, jadi tak door-door ke rumahnya. Lalu datang ke TPS. Tentunya karena yang menyuruh saya kan otomatis sudah kode, tidak usah disampaikan dalam bahasa. Yes. Nah, itu ada manfaatnya juga. Dan tentu ini mudah-mudahan semua caleg-caleg besok itu seperti itu, sehingga untuk kehadiran pemilih itu lebih melegitimasi hasil pemilu. Luar biasa Pak, ini masukannya untuk kami. Insya Allah nanti kami akan laksanakan itu Pak. Jadi kita juga mohon dukungannya, Siap. baik dukungan doa maupun dukungan anggarannya juga Pak. Oke. Itu nomor 1 Pak Fajar. Jadi ada pilot proyek satu TPS yang bisa menghadirkan pemilih 100%. Luar biasa itu Pak. Jadi betul-betul diidentifikasi sebetulnya pemilihnya itu di Fairfax itu benar-benar ada semua. Kalau tidak ada, keluarkan saja dari DPT itu dipindahkan ke DPT yang lain. Tapi ada nggak sih Pak bentuk apresiasi gitu untuk apa namanya? Konstituen. Mungkin itu yang memang dia apa ya berpartisipasi. Oh ada, gitu. seperti saya kemarin kan saya terapkan juga di daerah zonasi saya. Jadi yang TPS yang prosentasenya maksimal, ini berarti otomatis kan akan meningkatkan kehadiran. Ya. Pokir saya pertama akan ditempatkan di TPS yang prosentase tinggi. Nah, itu juga akhirnya membawa bukti hasil. Jadi mereka itu hanya berbondong-bondong, ayo download plus, karena nanti Pak Maskur itu akan memprioritaskan di daerah kita kalau paling tinggi prosentase. Itu juga menjadikan trik juga. Saya kira kan seperti itu juga bisa meningkatkan jadi trik-trik seperti itu. Oke, tadi kita sudah banyak membahas ya Pak ya, tapi sebenarnya tuh dia kepo nih. Nah, sebenarnya pada saat pencalonan nih ya Pak Maskur, apakah ada tantangan berat gitu Pak? Karena kan yang dia dengar selama Pak Maskur bercerita, itu kan karena memang Pak Maskur sudah menjalani dunia politik, perjalanan mulai dari menjadi bendahara desa, sampai dengan duduk di sekarang, itu kan pasti ada tantangan gitu ya Pak ya. Nah pada saat pencalonan itu apakah ada tantangan yang memang berat untuk Pak Maskur gitu? Boleh dong diceritain buat teman pemilih. Ya Mbak Dia, nama tantangan ya mesti ada. Apalagi saya kan pemain baru. Oh iya. Saya dari sekian 35 itu kan saya kan termasuk baru nyalon juga. Nah sebelumnya itu nyales, kemarin nyalek. Jadi beda S sama G. Tipis Pak ya. Iya, beda S sama G. Ya, tantangannya banyak, termasuk dari segi pengalaman untuk terjun di, kalau sebetulnya hanya apa istilahnya pemain cadangan, tetap mengikuti tahapan pemilu tapi tidak sebagai pelaku. Karena 2024 ini kan saya sebagai pelaku langsung dan kebetulan baru pertama kali. Tentunya banyak tantangan, banyak lah, termasuk mungkin ketercukupan logistik untuk mendukung program-program yang disampaikan. Kemudian juga perlu adaptasi dengan lingkungan dan juga lebih lebih memperkenalkan diri. Itu kan butuh waktu yang ekstra dan kontinu secara berkelanjutan berkesinambungan. Nah, kebetulan di saya ini kan kemarin kan ada sistem zonasi Pak Fajar, sehingga walaupun di utara itu ada 230 TPS, saya itu hanya menggarap 48, jadi sudah teringankan dengan sistem. Jadi 48 TPS itu saya genjot terus satu itu pemilih itu di situ. Di barat saya sehari mungkin mau berkunjung ke TPS 1, motor saya standar samping di salah satu rumah warga, saya keliling.
Kan lebih, kalau tidak punya strategi seperti itu kan bisa pemborosan transportasi. Misalnya kita tidak terencana nih, kita kan berkunjung habis TPS 1 ke TPS 5, kemudian TPS 48, kan butuh akhirnya energi yang terbuang. Tapi kalau kita terencana, terjadwal, saya hari pertama ke TPS 1, saya berkunjung sekitar 10 tim, nanti 10 tim mengundang 10 rumah, jadi terjadwal, terschedule, sehingga yang tadinya itu menurut Mbak Dia itu menjadi tantangan, akhirnya tidak terwujud, justru yang ada menjadi tuntunan. Oh iya, Masya Allah, luar biasa ya teman pemilih ya Pak Maskur, sosok Pak Maskur. Saya justru malah tertarik dengan profil Pak Maskur nih. Kalau untuk sekarang tanggapan keluarga gimana Pak Maskur? Pak Maskur sehingga duduk di kursi ini gitu. Kebetulan kan saya itu dari keluarga petani juga, keluarga petani juga keluarga politik. Lalu dari simbah saya itu dulu di Kelurahan Bandungan sebagai kepala desa. Kepala desa waktu itu zaman dari setelah merdeka sampai ke tahun 88. Kemudian tahun 88 kan ada Perda, peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa. Kan yang lurah dulu simbah saya itu kan sudah Perda lengser. Kemudian ada pencalonan, nah itu keluarga saya itu tampil di situ, jadi sudah terbiasa dalam kehidupan berpolitik ini, dan dua kali. Mungkin kalau di daerah saya itu masih desa, tidak kota, ya mungkin saya itu nyalon lurah, karena lurah pertamanya itu Pak Karipin, kakak saya itu, ketika sudah Perda otomatis mesti regenerasinya kan saya. Pasti. Tapi karena waktu itu ada undang-undang untuk penggabungan daerah, sehingga kan kepala desa itu ditiadakan, diganti PNS, sehingga pupus sudah harapan saya waktu itu. Akhirnya saya terjun ke dunia politik, mengikuti, dan keluarga ya alhamdulillah awal-awalnya biasa, lumrah, mesti ada istilahnya pro dan kontra. Yang namanya figur politik itu Mbak, waktu untuk keluarga itu berbanding lurus dengan waktu untuk orang lain, ngurusi orang lain. Betul. Tapi hal itu harus kita sikapi, bagaimana pinternya, bagaimana kita mengatur waktunya untuk bisa tetap berbagi. Seperti nek cara wong Jawa ke kudu ngati-ngati, ngudi-mukti. Jadi kalau kita ngati-ngati terhadap sebelah orang umum, berarti ya ngati-ngati sebelah keluarga, insya Allah akan mukti. Mukti itu berarti cara Jawa ini sekti. Jadi akhirnya bisa terakomodir, terkondisikan semua. Akhirnya keluarga juga mendukung, kemudian dukungan dari luar kan juga ada. Ya seperti itu. Ya harus membaca situasi untuk tujuan kita itu biar berhasil, karena kan manusia hidup itu kan harus bisa berkhairunas anfa'ulinas, biar ada manfaatnya. Iya, betul Kalau sekali. kita mati itu meninggalkan nama, kalau harimau mati kan meninggalkan apa? Belang ya. Belang. Itu kita itu harapannya bisa meninggalkan nama yang baik di lingkungan kita, terutama keluarga. Luar biasa ya teman pemilih. Jadi untuk bisa menjadi seorang seperti Pak Haji Maskur memang harus melalui sebuah kompetisi, Mbak. Namanya kompetisi tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Kalau mau dapatnya rantangan bisa ke warung NKRI. Betul banget ya Allah, luar biasa ya tantangan. Nah ini sebelum last question, Pak Fajar, adakah pertanyaan lagi untuk Pak Haji Maskur? Ya mungkin terakhir ya, sekaligus untuk menutup sesi ini, karena sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi karena lain hal ya. Mungkin terakhir Pak, harapan yang ingin disampaikan ke teman pemilih yang melihat podcast ini supaya nanti pilkada atau pemilu berikutnya bisa lebih baik pelaksanaannya, khususnya di kota kita tercinta, Kota Pekalongan, Pak. Monggo Pak, ini bisa disampaikan, Silakan Pak Haji.
Oke, terima kasih. Jadi harapan kami kepada pemilih itu agar lebih berpartisipasi, ada minat terhadap setiap event-event politik, event-event 5 tahunan, karena bagaimanapun pemilihan itu akan membawa nasib kita ke depan selama 5 tahun. Jadi kalau kita tidak berpartisipasi itu sangat rugi. Kalau tidak berpartisipasi pun, kalau bagi warga yang baik itu boleh dikata warga yang kurang bertanggung jawab, karena dia tidak memilih pemimpinnya, baik itu pemimpin kepala daerah maupun pemimpin di anggota parlemen yang menjadi nantinya itu menampung aspirasinya. Sehingga kalau ada pemilih yang tidak berpartisipasi, berarti mereka ini tidak berhak untuk memiliki pemimpin ataupun lawan yang Luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali. Teman pemilih, kita tadi sudah mendengarkan mengenai informasi terkait demonstrasi gitu ya, demokrasi di Kota Pekalongan, khususnya bersama dengan Bapak Haji Maskur selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Pak Fajar, luar biasa sekali, sosok yang rendah hati, sosok yang luar biasa yang bisa kita jadikan sebagai role model ya, khususnya untuk jajaran dewan di Kota Pekalongan, luar biasa. Dan boleh dong kita kasih tepuk tangan bareng-bareng Pak untuk kita malam ini, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Maskur sudah meluangkan waktu untuk datang ke warung NKRI digital ini ya. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Di sini harga terjangkau Pak ya. Oke. Dan bisa kita viralkan nanti. Iya, betul. Biar semakin rame gitu ya Pak ya. Jadi ini merupakan warung yang diparasai dibawahi oleh siapa ini Pak Fajar? Dari Kesbangpol ya. Kesbangpol Kota Pekalongan. Dan kemudian diolah oleh anak-anak dari PPI, betul? Ya, Purna Paski Braka Indonesia. Oh, iya. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi ada komunitasnya ya setelah. Iya, Mbak. Ini saya pakai merah karena NKRI, Pak. Iya. Luar biasa. Saya Jadi paham. Kesbangpol memberikan wadah untuk remaja ya Pak ya, khususnya komunitas PPI untuk bisa berkarya di sini untuk entrepreneur usaha gitu. Jadi untuk teman-teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan podcast Suara Sikalong ya. Podcast Suara Sikalong pada malam hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini, setelah waktu yang akan datang, kita masih ada episode-episode yang akan berlanjut dengan narasumber yang juga tentunya luar biasa ya Pak ya, yang akan diundang oleh KPU Kota Pekalongan. Ya, dan untuk menyimak podcast ini, teman pemilih bisa menyaksikan di YouTube kami nanti ya, KPU Kota Pekalongan. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-subscribe supaya mendapatkan informasi-informasi terupdate tentang perkembangan demokrasi di Kota Pekalongan. Luar biasa. Dan untuk teman pemilih, jika ingin berkomentar ataupun berpendapat, bisa silahkan mengirimkan pesan ke email mana nih Pak Fajar? Boleh ke email KPU Kota Pekalongan @gmail.com atau ke sosial media kami. Ada Twitter ada, Instagram ada, Facebook ada. Komplit. Ya. TikTok biasa. juga ada kok. Tapi emang sih kalau berbicara mengenai KPU Kota Pekalongan tuh ya Pak, yang saya lihat luar biasa sekali, karena memang aktif banget Pak ya, dibandingkan dengan yang lain gitu. Karena memang ya mungkin ketuanya udah masih muda banget gitu. Jadi memang menyatu dengan generasi kita juga Pak, termasuk generasi saya gitu. Jadi terima kasih. Dengan namanya Fajar. Fajar subuh ya, betul Pak ya? Lebih awal aja berarti kan. Oh iya, lebih awal memulai. Teman-teman yang lain juga memulai kok. Oke, boleh dong Pak kita kasih tepuk tangan untuk Ketua KPU Pekalongannya. Oke, terima kasih teman pemilih. Jangan lupa saksikan terus podcast di Suara Sikalong. Terima kasih. Saya Dia Kusuma. Saya Fajarandi Yogananda. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani.